Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, semoga kebangkitan Kristus membaharui iman dan harapan kami. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari Sabtu Suci ini, kita berada dalam keheningan dan penantian akan kebangkitan Tuhan. Kita merenungkan misteri kubur kosong, sebuah titik balik yang mengubah sejarah keselamatan. Melalui bacaan yang akan kita dengar nanti, kita diajak untuk menyaksikan bagaimana kabar sukacita kebangkitan pertama kali diterima dan bagaimana iman mulai bertunas di tengah kebingungan dan keraguan. Marilah kita membuka hati untuk merenungkan sabda Tuhan dan membiarkan Roh Kudus menuntun kita dalam doa. Kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami melalui sengsara dan wafat-Nya di kayu salib. Pada hari yang suci ini, kami mengenang saat tubuh-Nya beristirahat di dalam kubur. Namun, kami percaya bahwa kuasa kebangkitan-Nya akan segera mengalahkan maut. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat memahami misteri kebangkitan ini dengan iman yang teguh dan harapan yang tak pernah padam. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit.
Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan hari ini mengisahkan tentang pagi yang sunyi namun penuh kejutan. Para wanita yang setia datang ke kubur dengan membawa harapan untuk merawat jenazah Yesus. Namun yang mereka temukan bukanlah kematian, melainkan sebuah kubur kosong dan kabar sukacita tentang kebangkitan. Kebingungan dan ketakutan para wanita berubah menjadi sukacita dan pewartaan. Mereka menjadi saksi pertama dari kemenangan Kristus atas maut. Namun, reaksi para murid menunjukkan betapa sulitnya mempercayai sesuatu yang melampaui akal dan pengalaman manusia. Mereka menganggap perkataan para wanita itu sebagai omong kosong. Saudara dan saudariku yang terkasih, para wanita tadi menunjukkan inisiatif dan kesetiaan mereka kepada Yesus bahkan setelah kematiannya. Tindakan mereka menjadi jalan bagi terbukanya misteri kebangkitan. Kadangkala akal budi kita terbatas dalam memahami karya Allah yang melampaui pemikiran manusia. Kita diajak untuk membuka diri pada misteri iman. Kesaksian para wanita, meskipun awalnya diragukan, menjadi penting dalam menyebarkan kabar kebangkitan. Setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang bangkit dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi Petrus yang berlari ke kubur menunjukkan sebuah perjalanan iman. Keraguan awal berubah menjadi keheranan dan perenungan. Iman seringkali tumbuh melalui proses pencarian dan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, dari peristiwa tadi kita bisa belajar banyak hal yang sangat membantu dalam kehidupan kita. Pertama, menghadapi kehilangan dengan harapan. Seperti para wanita yang datang ke kubur, kita mungkin menghadapi berbagai kehilangan dan kesulitan dalam hidup. Namun, kabar kebangkitan Kristus memberikan kita harapan baru bahwa maut dan kegelapan bukanlah akhir dari segalanya. Kedua,
mendengarkan kesaksian. Kita perlu belajar untuk mendengarkan kesaksian orang lain tentang perjumpaan mereka dengan Kristus. Terkadang, melalui kesaksian sederhana, iman kita dapat diperbarui dan dikuatkan. Ketiga, mencari dan merenungkan seperti Petrus. Kita dipanggil untuk tidak hanya menerima kabar tentang Kristus, tetapi juga untuk mencari dan merenungkan makna kebangkitan dalam hidup kita secara pribadi. Keempat, berani mewartakan. Setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, kita diutus untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada sesama melalui perkataan dan perbuatan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga peristiwa kubur kosong yang menandakan kebangkitan Kristus membantu kita untuk terus membaharui harapan dan iman kita kepada Tuhan, bahwa Ia akan membawa kita pada kebangkitan kekal kalau kita dengan tekun mengikuti teladan yang telah dicontohkannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, kami bersyukur atas kemenangan-Mu atas dosa dan maut. Kami mohon ampun atas segala keraguan dan ketidakpercayaan kami. Berilah kami iman yang teguh seperti para wanita kudus dan keberanian untuk menjadi saksi kebangkitan-Mu di tengah dunia ini. Kuatkanlah kami dalam penantian akan kemuliaan kebangkitan-Mu. Semoga kami senantiasa hidup dalam pengharapan dan menjadi pembawa damai dan sukacita bagi sesama. Ya Tuhan Yesus, dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas sabda kehidupan yang telah kami renungkan. Semoga terang kebangkitan Kristus senantiasa menyinari hati kami dan membimbing langkah hidup kami. Kami serahkan diri kami ke dalam pemeliharaan-Mu, supaya Engkau senantiasa membarui harapan dan iman kami akan kebangkitan Putra-Mu yang menjadi jalan menuju kehidupan kekal. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat pembaharuan harapan dan iman kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.